Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 636A38. Perkenalkan, nama saya Selomita Nadia Pratama dengan NIM 6321029 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Panggarbesi dengan NIM 632105565 sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Nuka Firla Wimanda dengan NIM 632101119 sebagai narasumber 2. Perkenalkan, nama saya Sanitya Rusdiana dengan NIM 6321018 sebagai narasumber 3. Perkenalkan, nama saya Naomi Elizabeth Kristi Malau dengan NIM 6321071 sebagai narasumber 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting webinar ini. Semoga sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Selomita Nadia Pratama. Langsung saja, kita akan belajar bersama dengan beberapa narasumber kita dengan tema Mampukah kita menjaga keberagaman suku, budaya, dan bahasa di era globalisasi. Globalisasi membuat orang bisa menjangkau kebudayaan negara lain dengan mudah. Proses peleburan dan hilangnya sebuah kebudayaan sudah lumrah terjadi di Indonesia. Contoh jelasnya, kita bisa melihat Indonesia pada perkembangan teknologi dan informasi yang memperlihatkan budaya Barat membuat masyarakat Indonesia tertarik sehingga perlahan meninggalkan budaya aslinya. Kita mulai untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kaisa. Kepada Kaisa dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Selomita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Putri. Saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana pengaruh globalisasi pada keberagaman suku. Sebagai contoh, di Indonesia ada sebuah suku yang bernama suku Mentawai yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat adat suku Mentawai kaya akan tradisi leluhur yang masih dipegang hingga kini. Masyarakat suku Mentawai menganut kepercayaan akan konsep animisme yang disebut dengan kepercayaan arat sabulungan. Namun, dengan proses globalisasi saat ini, membawa perubahan yang berdampak secara signifikan terhadap masyarakat suku Mentawai. Pengaruh yang paling kentara dari globalisasi terhadap masyarakat adat adalah resiko kehilangan jati diri budaya atau berpotensi hilangnya identitas budaya mereka. Sebagai warisan dari generasi ke generasi, tradisi lokal bisa terpinggirkan oleh dominasi budaya luar. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh suku di Indonesia, sehingga budaya lokal semakin dilupakan. Sepertinya sudah cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kaisa untuk materi yang sudah dijelaskan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kanuke. Kepada Kanuke dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuka Firla Wimanda akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh globalisasi pada keragaman budaya. Pengaruh globalisasi pada keberagaman budaya memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya meliputi kemudahan dalam mengenalkan budaya daerah dan mempelajari kebudayaan lain. Sisi negatifnya meliputi potensi hilangnya budaya asli suatu daerah, erosi nilai-nilai budaya, dan hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong. Di sisi lain, globalisasi juga dapat membawa peluang untuk pertukaran budaya atau hibridisasi dan saling pengertian yang dapat memperkaya budaya dan meningkatkan kesadaran budaya. Untuk mengatasi tantangan yang timbul oleh globalisasi terhadap keanekaragaman budaya, pentingnya mengembangkan kebijakan yang meliputi dan mempromosikan ekspresi budaya yang rentan, serta meningkatkan partisipasi ekonomi yang adil dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanuke untuk penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kasani. Kepada Kasani dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Kamita. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sanitya Rusdiana. Di sini saya akan membahas bagaimana sih pengaruh globalisasi pada keberagaman bahasa. Globalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bahasa, terutama dalam hal penyebaran dan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Lalu ada beberapa dampak globalisasi terhadap bahasa, yaitu yang pertama, penyebaran bahasa Inggris. Kedua, bahasa campuran. Munculnya bahasa campuran, di mana elemen dari dua atau lebih bahasa yang digabungkan untuk menciptakan bentuk komunikasi baru. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan literasi. Globalisasi mempengaruhi sistem pendidikan, di mana bahasa Inggris sering menjadi fokus, terkadang mengesampingkan pengajaran bahasa lokal. Di era globalisasi ini, ada beberapa cara untuk membantu bahasa lokal bertahan. Yang pertama, yaitu dengan mengajar dan mengikuti kelas bahasa. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi seperti WhatsApp, media sosial, dan alat web dalam bahasa lokal yang dapat membantu memperkuat penggunaan bahasa. Yang ketiga, dapat mendorong penggunaan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara dalam bahasa Indonesia, dalam situasi formal dapat membantu memperkuat penggunaan bahasa tersebut. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan budaya, acara, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, dan juga pemerintah yang berperan dalam mempertahankan bahasa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator Kamita. Baik, terima kasih Kasani untuk materi yang sudah dijelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanomi. Kepada Kanomi dipersilahkan untuk menjelaskan materinya.
Terima kasih Kak Selomita. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naomi Elizabeth Kristi Malau. Di sini saya akan menjelaskan upaya menjaga kelestarian budaya di Indonesia. Menjaga dan melestarikan budaya di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal. Pertama, culture experience. Culture experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Yang kedua adalah culture knowledge. Culture knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Masih ada cara lain dalam melestarikan budaya lokal, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya. Dan yang terakhir, selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke Kak Selomita. Oke, terima kasih untuk Kak Nomi sudah menjelaskan materinya, dan terima kasih untuk para narasumber yang sudah menjelaskan apa itu globalisasi pada keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Nah, dari teman-teman semua nih, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan? Jika ada yang ingin bertanya, bisa di kolom chat ataupun langsung berbicara. Izin bertanya, menurut kakak-kakak, apa strategi yang paling efektif untuk melestarikan bahasa daerah di era digital ini, Kak? Oke, baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya, Kak Rufil. Untuk yang lainnya bisa bertanya kembali. Izin bertanya ya, strategi biar budaya dan adat kita tuh nggak terkena globalisasi itu gimana? Kayak atau pertanyaannya sama kayak tadi yang sebelumnya, strateginya untuk menghindari globalisasi pada budaya. Oke, terima kasih Kak Jalsa untuk pertanyaannya. Oke, makasih. Saya mau nanya, tadi kan dibahas kan globalisasi ya, berarti mencakup banyak aspek nih. Aspek yang mau saya tanyakan adalah dampak negatif dan positif dari globalisasi terhadap ekonomi di Indonesia. Apa? Terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia itu apa gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Altum. Di sini saya mau ngejawab dari pertanyaan apa strategi yang paling efektif untuk melestarikan bahasa daerah di era digital. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan media digital, seperti membuat konten kreatif berbahasa daerah. Kemudian ada juga dari peran masyarakat dengan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian kita dapat meningkatkan kesadaran dengan cara salah satu seperti ini, yang mengadakan seminar, kemudian workshop tentang bahasa daerah. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya ya. Sama-sama. Saya jawab pertanyaan dari GL Tomo. Yang pertama itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah berkurangnya minat dan daya beli masyarakat terhadap barang atau produk lokal buatan anak bangsa dan produk produksi Indonesia. Nah, sebaliknya untuk dampak positifnya adalah peningkatan inovasi dan kreatif terhadap pasar dan keberagaman barang dan pengetahuan baru terhadap produk yang sebelumnya tidak ada atau belum ada di pasar Indonesia. Gitu, Kak. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Imanur Rahman. Izin bertanya dari kolom chat. Mengenai globalisasi, itu artinya informasi mengenai seluruh dunia melalui teknologi. Artinya kita saling mengetahui berbagai keberagaman budaya. Pertanyaannya, tantangan apa yang dihadapi bangsa Indonesia terkait aspek kebudayaan? Oke, terima kasih Kak Iman untuk pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Iman. Saat ini sejumlah kendala dihadapi dalam proses pengembangan kebudayaan nasional, antara lain masalah kurangnya apresiasi, regenerasi, kurang tepatnya konsep pelestarian budaya, hingga berangsur hilangnya tradisi di sejumlah daerah berhadapan dengan tantangan masuknya budaya luar dalam keseharian kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Iman. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Zalsa. Kita harus lebih menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Kemudian menjadikan budaya Indonesia sebagai sebuah tren di mana semua kalangan anak muda lebih menyukai budaya itu sendiri daripada budaya kita yang dicampur-campur dengan budaya asing. Saya rasa sudah cukup jawaban dari pertanyaan Kak Zalta. Terima kasih. Jadi, meskipun globalisasi dalam bidang budaya dapat membawa manfaat, kita perlu melihat dengan kritis dan menjaga keselarasan antara pengaruh budaya global dan kekayaan budaya lokal yang unik. Dalam menghadapi era globalisasi ini, penting untuk berpegang pada nilai-nilai dan identitas budaya kita sendiri. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat informatif dan menginspirasi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif dalam sesi tanya jawab. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan kita wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.